Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fajrul Firdausabullah. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan Perang Dunia Pertama atau sejarah Perang Dunia Pertama untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran sejarah tingkat lanjut dengan guru pengampu Bapak Marwan Ahmad SPD. Untuk apa penjelasan saya nanti, mari simak video ini. Nah teman-teman, jadi yang pertama itu adalah kapan sih terjadinya Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama itu terjadi berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, yang dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914 dan berakhir pada tanggal 11 November tahun 1918. Ya teman-teman, jadi yang kedua, seperti apa sih keadaan awal abad ke-20 atau menjelang tahun 1914? Jadi keadaan awal abad ke-20 atau menjelang tahun 1914 yaitu adalah masa kontradiktif, yang dimana pada zaman ini juga disebut zaman indah karena kemajuan seni dan teknologi. Namun di sisi lain ini menjadi bom waktu karena yang pertama menjadi puncak imperialisme, yang dimana negara-negara Eropa sudah membagi hampir seluruh wilayah Afrika dan Asia dan bersaing untuk memperebutkan wilayah jajahan baru. Dan yang kedua sebagai perlombaan senjata, yang dimana Britania Raya dan Jerman berlomba-lomba untuk membangun kapal perang tercanggih pada saat itu, sehingga memicu ketegangan antar negara. Nah teman-teman, yang ketiga yaitu penyebab utama. Secara umum ada 4 faktor penyebab utama yang memicu ketegangan di Eropa sebelum perang berlangsung, atau yang disebut dengan MAIN. Yang pertama yaitu militerisme, yang dimana perlombaan senjata dan juga peningkatan kekuatan militer antar negara. Pada saat itu negara-negara di Eropa berlomba-lomba untuk membuat senjata tercanggih sehingga memicu ketegangan di Eropa pada saat itu. Yang kedua yaitu aliansi atau terbentuknya sistem blok yang mengikat. Artinya negara-negara di Eropa sudah membagi kelompok-kelompok tertentu yang sehingga memicu ketegangan antar negara Eropa pada saat itu. Yang ketiga ada imperialisme, yaitu persaingan memperebutkan wilayah jajahan dan sumber daya, yang dimana negara-negara di Eropa memperebutkan wilayah-wilayah jajahan baru, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Yang keempat atau yang terakhir yaitu nasionalisme, semangat kebangsaan yang kuat, terutama di wilayah Balkan yang ingin memerdekakan diri. Nah yang keempat yaitu pemicu langsung. Jadi teman-teman, peristiwa yang secara langsung memicu Perang Dunia Pertama terjadi adalah pembunuhan terhadap Pangeran Archduke Franz Ferdinand yang terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1942. 42? Oh, tambah lagi. Iya. Nah yang keempat yaitu pemicu langsung. Nah teman-teman, jadi peristiwa yang secara langsung memicu Perang Dunia Pertama terjadi adalah pembunuhan terhadap sang Pangeran Archduke Franz Ferdinand, yaitu pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria. Ia dibunuh oleh kelompok separatis yang tidak senang akan kekuasaan Austria-Hungaria yang terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1914. Sehingga tepat 1 bulan kemudian pada tanggal 28 Juli tahun 1914 meletuslah Perang Dunia Pertama. I knew this was the wrong way. I mean, the next left. Stop arguing. We're sitting ducks here. Get this car moving now. Kelima yaitu kronologi awal terjadinya perang. Setelah pembunuhan terhadap Pangeran Archduke Franz Ferdinand yang terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1914, terjadilah efek domino akibat sistem aliansi. Yang pertama, terjadinya deklarasi perang.
yang dimana Austria-Hungaria menuduh Serbia sebagai dalang pembunuhan terhadap pangeran dan menyatakan perang terhadap Serbia. Dan yang kedua, ada keterlibatan aliansi yang dimana Rusia datang membantu Serbia, Jerman sebagai sekutu Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Rusia dan sekutunya Prancis. Nah yang keenam, ada blok yang bertikai atau kelompok yang berperang pada saat itu. Ada dua kelompok yang berperang pada saat itu. Yang pertama ada kelompok sekutu yang isinya ada Rusia, Prancis, Britania Raya, Italia, Amerika Serikat, Jepang, dan Serbia. Dan yang kedua ada blok sentral yang isinya ada Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmania atau Ottoman, dan Bulgaria. Perang ini berakhir dengan kekalahan kelompok sentral dan ditandai dengan perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang memberikan sanksi berat kepada Jerman. Perjanjian Versailles adalah dokumen perdamaian paling penting yang mengakhiri perang pertama. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 Juni tahun 1919 di Istana Versailles, Prancis, tepat 5 tahun setelah pembunuhan Pangeran Archduke Franz Ferdinand, sang pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria yang memicu perang tersebut. Meskipun bertujuan untuk menciptakan perdamaian abadi, banyak sejarawan menganggap perjanjian ini terlalu keras sehingga justru menjadi salah satu pemicu munculnya Adolf Hitler dan Perang Dunia Kedua. Jadi selanjutnya itu dampak negatif pasca Perang Dunia Pertama. Seperti apa sih dampak negatifnya? Yang pertama itu jatuhnya sekitar 27 juta jiwa korban. Hancurnya ekonomi Eropa akibat utang negara dan inflasi, serta munculnya trauma psikologis mendalam bagi generasi yang selamat. Secara geopolitik, perjanjian perdamaian yang tidak adil seperti perjanjian Versailles justru menciptakan ketidakstabilan dan dendam kesumat, sementara perpindahan pasukan di akhir perang memicu penyebaran pandemi flu Spanyol yang menewaskan jutaan orang tambahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teman-teman, kesimpulannya adalah Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1914 sampai 1918 adalah konflik global pertama dalam sejarah modern yang dipicu oleh persaingan militerisme, aliansi rahasia, dan imperialisme di Eropa. Dengan pemicu utama pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand, perang ini mengakhiri era kekaisaran tua Jerman, Austria-Hungaria, Ottoman, dan Rusia, dan melahirkan peta politik baru serta organisasi internasional pertama, Liga Bangsa-Bangsa. Meski berakhir dengan kemenangan blok sekutu, perang ini meninggalkan luka mendalam berupa puluhan juta jiwa korban yang meninggal, kehancuran ekonomi, dan dendam politik yang nantinya memicu Perang Dunia Kedua. Bagi Indonesia, perang ini menjadi titik balik penting yang memperburuk kondisi ekonomi akibat blokade perdagangan, namun secara bersamaan mempercepat keadaan nasionalisme untuk menuntut kemerdekaan dari penjajahan. Nah teman-teman, jadi itulah penjelasan saya terkait materi sejarah singkat Perang Dunia Pertama untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran sejarah tingkat lanjut. Jadi jika ada salah kata, saya mohon maaf. Satu pesan saya terakhir untuk teman-teman, jangan pernah memicu ketegangan antar negara. Tetaplah jadi masyarakat yang taat akan aturan pemerintah dan tetap mendukung program pemerintah nasional. Mungkin hanya itu dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.